Ibu saudara semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja, satu keluarga Tuhan, boleh dong ya. Sebelum kita memulai ibadah kita bertegur sapa kanan kiri, depan belakang Anda. Katakan senang beribadah bersama-sama hari ini, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat fotum kita yang terambil dari Yesaya 57 ayat 15, 18 sampai 19, dan kita membaca secara bergantian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Bersama-sama aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang saat ini Tuhan, memuji, menyembah-Mu, mengakui perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan, memegang tangan kami. Amin. Bersama-sama angkat suara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya. Tak ku sesalkan hidupku dan juga masa depanku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku Kau pegang. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Jadikan iman-Mu, come on. Tenanglah jiwaku, semua karena Kau Tuhan. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Hey!
kasih Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan, Raja kita. Amin. Kita bersyukur kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Dia telah mati dan bangkit untuk kita, menang atas maut dan dosa. Amin saudara. Mari sama-sama kita angkat suara kita bersyukur. This day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross, the empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever, forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed, forever I am changed. Oh, what a glorious, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious day. Turn up, Jesus. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever, forever I am changed. I'll never be the same. Amen. Shalom, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan katekismus. Minggu ini masuk dalam pertanyaan yang ke-33. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 33. Dapatkah seorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan manusia, maka tujuannya adalah untuk mengasihi dia, memuliakan dia,
mentaati Dia, dan menikmati Dia selamanya. Dan Allah memberikan hukum-Nya sebagai cerminan dari karakternya yang kudus dan sempurna, serta memberitahu kita bagaimana hidup yang benar di hadapannya. Tetapi saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita semua tidak lagi dapat mentaati hukum Allah dengan sempurna. Dan akibat dari dosa, kita tidak hanya rusak, tetapi cacat secara rohani. Saudara, kita tidak hanya lemah, tetapi kehilangan kapasitas untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakannya. Dan saudara, dalam keadaan cacat rohani ini, bukan saja tidak dapat menaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi juga di dalam pikiran, sikap, dan motivasi kita. Saudara, kita sering berpikir bahwa ketaatan itu hanya soal perilaku luar, padahal ketaatan sejati dimulai dari hati. Dan disinilah masalahnya, karena hati kita itu condong kepada pemberontakan. John Calvin menggambarkan hati manusia itu seperti pabrik berhala yang selalu memproduksi hal-hal baru untuk kita sembah selain Allah. Bahkan perbuatan baik kita seringkali lahir dari motivasi yang salah, yaitu untuk mencari pujian, keuntungan, atau rasa aman, bukan demi kemuliaan Allah. Dan kita terus jatuh dalam keberdosaan kita, sekalipun kita telah berusaha sekuat tenaga. Saudara-saudara, ketidakmampuan kita untuk hidup dalam ketaatan menghasilkan dampak yang mendalam dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Dan kita juga perlu menyadari bahwa dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran, itu adalah pemisahan dari Allah. Dan kehidupan dalam dosa menyebabkan penderitaan, konflik, dan ketidakharmonisan di dalam hubungan kita. Saudara, berita buruknya adalah kita semua gagal memenuhi standar kesucian Allah. Tanpa Kristus kita tidak hanya tidak mau menaati Allah, tetapi kita juga tidak akan mampu, saudara. Tetapi berita baiknya adalah meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi ada satu pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Saudara, Yesus sudah setia menaati Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kesalahan dan perbudakan dosa, tetapi benar-benar merdeka. Saudara, Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakanmu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, kita meraih harapan dan penyelamatan hanya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Kristus datang ke dunia ini mengorbankan dirinya dan bangkit dari kematian untuk memberikan pengampunan dosa dan kesempatan bagi kita untuk diterima Allah. Dan di dalam Dia kita menemukan harapan dan damai sejahtera. Saudara, kita juga diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan hidup kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sekarang mengubah hati kita dari dalam keluar. Dia memampukan kita untuk mulai menaati Allah, bukan demi menyelamatkan diri, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dan setiap kali kita gagal, kita akan diingatkan untuk kembali kepada salib, mengaku dosa, dan percaya bahwa pengampunan Kristus itu sudah cukup. Saudara, kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian akan terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal
di dalam kemuliaan. Dan saudara-saudara, di sana kita pada akhirnya dapat dengan bebas, merdeka, dan sempurna menaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa pertobatan. Saudara, kita perlu bertobat karena hati kita cenderung memberontak dan mencari kepuasan diri. Bahkan di dalam perbuatan baik kita sering termotivasi oleh pujian dan keuntungan pribadi. Sebab itu mari kita merendahkan diri, mengaku dosa dan bersandar hanya pada karya penebusan Kristus, serta biarlah Roh Kudus itu terus memampukan kita untuk bisa hidup di dalam ketaatan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bertobat ya Tuhan, karena seringkali kami gagal untuk taat. Kami lebih sering mengasihi diri kami sendiri daripada kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Roh Kudus memperbaharui hati kami, mengkalibrasi hati kami, dan memampukan kami supaya kami dapat hidup di dalam ketaatan yang sejati, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kami datang Tuhan, mengakui bahwa di luar kasih karunia-Mu kami tidak berdaya menghadapi kuasa dosa. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hati kami turut kehendak-Mu. Cuma Tuhan, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surga-Mu. Kan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Amin. Anugerahnya menopang kita senantiasa hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerah-Mu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membebaskan
Kami mengucap syukur. Kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menuntun umatnya di jalan kebenaran oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara kita bersama-sama. Selaraskan hati kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku Kau miliki. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidup. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Kami mengakui Tuhan, kalau kami melihat betapa dalam dosa dan kegelapan yang ada dalam hidup kami, membuat kami putus asa senantiasa. Tapi saat kami memandang pada salib-Mu, begitu besar kasih-Mu untuk kami Tuhan, kami begitu bersyukur, sehingga kami bisa berkata bahwa hati kami saat ini diikat oleh anugerah-Mu. Hati kami yang cenderung untuk lari daripada-Mu telah diikat oleh kasih yang lebih besar dari dosa kami. Thank you, Jesus. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapatkan sentosa. Sebab Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai permisi jadi putih bersih. Tiadalah pada
blood stain, He washed it white as snow. Come on, give it up. We thank you, Lord. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa berdiri mengangkat tangan kami. Engkau melihat kami kudus bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami. Karena tanpa Yesus perbuatan kami itu seperti kain kotor di hadapan-Mu Tuhan. Tapi puji syukur, Jesus paid it all. Semua hutang dosa kami Tuhan. We thank you that we are children of God. Kami bisa datang kepadamu dengan suatu kemerdekaan yang sejati Tuhan. Hidup kami sekarang menjadi milik-Mu. Roh Kudus, bantu kami. Kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Seluruh hati, kehidupan kami dan pikiran kami. Kuasai ya Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar, kebenaran-Mu benar-benar membebaskan kami dari segala keinginan-keinginan dosa Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan pemeliharaanmu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima. Biarlah ini dapat menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, senang sekali bisa menyambut Anda semua. Hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Yap, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita. Dan lebih daripada itu, atas kemerdekaan yang sejati yang telah kita terima dalam Yesus Kristus. Mari kita simak beberapa informasi penting seputar kegiatan di Gibeon Church dalam Gibeon Weekly News. Informasi pertama datang dari kelas pemuritan. Kelas Anda Pasti Selamat dan Anda Pasti Berubah akan kembali diadakan setiap hari Minggu mulai 7 September selama 8 kali pertemuan pukul 3 sore di Gibeon Church. Kedua kelas ini merupakan bentuk kerinduan Gibeon Church agar setiap jemaat dapat dimuridkan dan digembalakan dalam ekosistem Injil yang sehat dan sesuai dengan misi gereja, yaitu memuridkan. Kelas Anda Pasti Selamat atau APS adalah langkah awal bagi Anda yang rindu berjemaat dan dimuridkan secara efektif di Gibeon Church. Di kelas ini, Anda akan diperlengkapi dengan modul pendamping untuk memahami dasar-dasar doktrin kekristenan yang diyakini gereja. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan APS, Anda dapat mengikuti kelas Anda Pasti Berubah atau APB. APB adalah kelas pembekalan iman Kristen yang akan memperlengkapi Anda untuk menghidupi Injil dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya sebatas teori, tetapi benar-benar menjadi bagian dalam keseharian. Ya, betul sekali Elin. Oleh sebab itu, kami sangat mendorong Anda untuk menggunakan kesempatan ini mumpung pendaftarannya masih dibuka. Silakan mendaftar melalui link yang tersedia atau kunjungi Connect Food setelah ibadah ini untuk informasi lebih lanjut. Berkaitan dengan kelas APS, bagi Anda yang sudah menyelesaikan kelas tersebut dan rindu untuk dibaptis,
Pendaftaran untuk sakramen baptisan kudus juga masih dibuka. Lalu, bagaimana jika belum mengikuti kelas APS namun ingin dibaptis? Nah, pertanyaan bagus, Grace. Kami mendorong Anda untuk segera mendaftar kelas APS sebagai persiapan sebelum mengikuti baptisan, agar Anda dapat memahami arti dan tujuan baptisan sesuai landasan Alkitab. Baptisan akan diadakan pada 1 November 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui gibeon.church/events atau langsung kunjungi Connect Food setelah ibadah. Apabila Anda rindu menggali lebih dalam tentang kekristenan, kami juga menyediakan berbagai buku pilihan di Gibeon Bookstore. Berbagai topik seputar doktrin iman, kehidupan Kristen, dan pertumbuhan rohani tersedia dan dapat memperkaya perjalanan iman Anda. Jangan lupa mampir ke booth buku yang ada di depan gereja setelah ibadah selesai. Sekian Gibeon Weekly News hari ini. Mari terus bertumbuh dalam iman dan berjalan dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Selamat mendengarkan khotbah dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for tuning in. Bagi teman-teman yang live streaming online, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk di dalam khotbah, saya juga ingin mengumumkan satu hal, yaitu kita memiliki additional, kita baru saja hire hamba Tuhan, ya, namanya Ronald Chandra. Dia lulusan dari Saat. Dan dia sekarang akan menjadi bagian dari staff head of youth department, ya. Ada Ronald di sini? Ronald gak ada di sini. Oh, mungkin dia lagi khotbah di bawah ya, saudara ya, atau pelayanan di bawah bersama dengan youth. Dan juga satu lagi adalah mahasiswa magang dari STTII, yaitu Pak Roni Setiobudi. Dia masa baktinya 24 bulan. Jadi kalau saudara melihat kedua orang ini dan tiba-tiba melayani anak-anak saudara dan tiba-tiba masuk di care group, jadi saudara jangan kaget karena mereka memang adalah bagian dari grup kita, dan kita doakan supaya mereka semakin dikonfirmasi dalam panggilan mereka sebagai hamba Tuhan. Oke? Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang ke-10 ya saudara ya, kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Nah, minggu lalu khotbah di Gibeon bicara tentang the gospel for the city. Ada beberapa yang bertanya, Pak, apa hubungannya? Kenapa kok kita harus ngomongin tentang kota, ngomongin tentang bangsa? Bukannya sekarang ini lagi gak enak keadaan bangsa? Kan ada itu akun-akun yang bilang, diam-diam akun banknya diblokir pemerintah, gerak dipajekin negara, nganggur dicuekin pemerintah, doa digerebek tetangga. Piye perasaanmu gitu kan saudara ya. Ya, kita tuh semua lagi nggak happy dengan apa yang terjadi di bangsa kita. Kenapa kok gereja khotbah untuk mencintai kota, mendoakan bangsa dan negara? Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan peduli sama kota dan bangsa ini. Jadi kalau kita tidak peduli, maka kita sedang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, hidup di negara yang penuh dengan tantangan ketidakadilan, korupsi. Panggilan kita bukan membenci bangsa ini, justru mendoakan dan meminta Tuhan untuk berbelas kasihan terhadap bangsa ini. Nah, kalau saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel, di mana? Di Babel. Sadrah, Mesakh, dan Abednego di Babel. Semua nabi-nabi itu semua ada di pembuangan. Mereka nggak cuma hanya bekerja, nggak cuma hanya berdoa dan beribadah di rumah ibadah saja, tetapi mereka juga mengusahakan kesejahteraan kota kita. Karena itu saya berdoa supaya kita juga mulai peduli. Saya tahu kita bisa marah, saya tahu kita bisa merasa tidak adil dan yang lain-lain. Tapi saya berdoa supaya kita juga mulai mendoakan kota kita. Nah, ada yang ngomong, Pak, percuma Pak, ini semua usaha sia-sia. Let me tell you, tidak sia-sia. Karena apa? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan ini merupakan usaha yang kita sedang lakukan bersama-sama. Karena satu hari Tuhan akan memulihkan bumi ini bersama dengan Kristus. Suatu hari nanti di langit baru, bumi baru. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hidup merdeka. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan ya saudara ya. Merdeka, selamat hari kemerdekaan. Tetapi mau gak saudara hidup merdeka di tengah ketidakadilan? Kita akan membaca sama-sama eksposisi Mazmur 73. Dan Mazmur 73 ini adalah Mazmur Asaf. Dan mungkin saudara yang tahu tentang hal ini, saudara akan melihat bagaimana Asaf ini bergumul dengan hatinya yang penuh dengan
kemarahan terhadap ketidakadilan. Dan kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai 9, kemudian kita akan lompat ayat 12, 14, 16, 17, kemudian ayat 23 sampai 26. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Ini bagian yang pertama. Minggu depan adalah khotbah terakhir dari khotbah berseri ini. Kita akan meneruskan Asaf. Jadi ini khotbahnya 2 minggu. Oke, kita akan baca sama-sama. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Oke. Mazmur 73 ayat pertama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2 saudara. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6. Berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14. Aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kita 16 baca sama-sama lagi. Tetapi ketika hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26 sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. 80 tahun yang lalu bangsa ini dibebaskan dari penjajahan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan. Kita mengenang jasa para pahlawan. Indonesia merdeka tahun 1945. Namun sejarah membuktikan bahwa orang yang merdeka di dalam negara yang merdeka tidak otomatis merdeka secara pribadi. Bahkan di negara yang merdeka pun banyak ketidakadilan. Ada banyak kesenjangan, ada banyak diskriminasi. Begitu juga Indonesia, kita bebas dari penjajah tetapi kita diperbudak oleh dosa dan sistem yang rusak. Dan kalau kita jujur, di tingkat pribadi pun kita sama. Saya mengajak kita bertanya pertanyaan ini. Kita merdeka secara politik, tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita sudah benar-benar merdeka? Saya nggak bicara tentang penjajahan secara fisik, tetapi kita bicara tentang penjajahan yang lebih halus. Yaitu apa? Kepahitan, iri hati, rasa tidak adil, kemarahan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang mengaku dirinya tidak percaya Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau saya tanya sama dia, kamu gak percaya Tuhan? Iya, aku gak percaya Tuhan. Terus kenapa? Kok kamu gak percaya Tuhan? Karena menurut aku Tuhan tidak adil. Loh gimana sih? Katanya gak percaya Tuhan. Kan lucu ya saudara ya. Marah sama orang yang dia percaya tidak ada. Kan lucu gitu. Seringkali kita juga seperti itu. Di balik semua pergumulan kita, saya ketemu sama banyak anak-anak muda yang sangat sinis, sangat skeptis, sangat sarkas. Kalau ngomong gak enak. Kita itu kalau misalnya pokoknya ngepost di Instagram itu kayaknya selalu menyindir, kayaknya pahit banget. Kenapa sih? Tapi kalau didik lebih dalam, kita itu marah sama Tuhan. Nah, marahnya kenapa? Karena merasa Tuhan tidak adil. Karena ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Nah, inilah sebabnya kita membahas Mazmur 73. Mazmur 73, Asaf juga merasa seperti itu. Asaf adalah pemimpin ibadah di bait Allah. Dia orang Kristen dan pergumulannya adalah pergumulan orang percaya. Kita semua juga seperti itu. Dia marah. Gua itu udah ibadah, gua itu percaya Tuhan, gua udah ikut Tuhan. Tetapi kok kayaknya hidup orang yang gak percaya Tuhan lebih enak dari aku. What's going on God? Dia marah.
Dan Mazmur 73 membantu kita bagaimana kemerdekaan sebenarnya bukan yang terjadi di luar, tetapi pembebasan dari dalam hati. Sebab hati yang terikat kepahitan, kekecewaan, dan perbandingan, membandingkan diri dengan orang lain, tidak akan pernah benar-benar merdeka, walaupun hidup di negara yang merdeka. Nah, kita akan lihat sama-sama ayat-ayat yang kita baca tadi barusan. Mazmur 73 ayat 1 dimulai dengan sesuatu yang baik. Dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik. Wow, luar biasa banget. Kayaknya kita semua seperti itu. Kalau saudara nyanyi semua baik. Wah, Tuhan itu baik. Teologi yang baik. Kebenaran iman yang kita akui dan percayai. Tetapi lucunya di ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Orang kalau mendaki gunung pijakannya goyah. Itu yang digambarkan oleh Asaf. Kehilangan pijakan. Dia hampir kehilangan iman. Saudara, semua orang punya pijakan iman, pegangan hidup. Asaf berkata, gara-gara ini aku ini hampir kehilangan pijakan hidup. Nah, banyak dari kita mungkin pernah di titik ini. Kita tahu secara doktrin Tuhan itu baik. Tetapi apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini membuat kita goyah. Pegangan iman kita hampir goyah. Dan pertanyaannya biasanya begini, kalau Allah itu baik, kenapa hidup itu penuh dengan ketidakadilan? Pertanyaan ini adalah jeritan banyak orang, bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi juga banyak orang Kristen, bahkan mungkin banyak saudara bertanya seperti ini. Nah, saya rasa ini adalah pertanyaan yang realistik. Dan Asaf marah sama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Tuhan tidak terintimidasi. God is not intimidated with your anger. Tuhan tidak terintimidasi dengan pertanyaan kita, dengan kemarahan kita, dengan komplain kita. Siapa bilang kita tidak bisa datang dengan Tuhan dengan kemarahan kita? Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang being real di hadapan Tuhan. Nah, saya berharap hari ini, we all can be real. Amin, saudara ya. Katakan pada kanan kirimu, kamu perlu be real hari ini. Ayo katakan kepada kanan kirimu ya, oke? Be real hari ini. Karena saya akan kelontoi, saya mau supaya saudara benar-benar masuk ke dalam hati yang paling dalam. Banyak orang mengaku ragu kepada Tuhan, bukan karena kurangnya bukti, namun karena mereka kecewa melihat keadaan dunia ini. Makanya mereka punya pertanyaan ini, kalau Allah itu baik, kenapa hidup itu penuh dengan ketidakadilan? Mereka sulit percaya, yang bagian biru itu, kepada Tuhan yang baik di tengah dunia yang begitu rusak dan penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan. Dan ini terjadi pada Asaf. Dan kita hari ini perlu jujur mengakui bahwa saudara dan saya pun marah pada Tuhan bisa saja karena kita melihat orang-orang di sekitar kita hidupnya tuh kacau. Tidak percaya Tuhan, tapi kok soge. Nah itu loh. Kok aman? Dibilang katanya makin gemuk gitu ya. Mungkin sekarang bukan makin body goalnya lebih bagus daripada kita gitu. Asaf membawa kita melalui sebuah perjalanan iman. Dari hati yang sakit, hampir tergelincir, sampai dia mengatakan, whom have I have in heaven but you? Siapa yang aku punya di surga selain engkau? You know, my heart wants you, I desire you alone. Kok bisa dia ngomong begitu ya? Jadi poin saya ada 3 hari ini. Menghadapi realita ketidakadilan. Kita gak bisa denial. We have to face it. Yang kedua, kita perlu masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke tempat kudus Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita melihat hidup dipegang oleh tangan Tuhan. Kita mulai yang pertama, menghadapi realita ketidakadilan. Yang siap belajar katakan yes. Nah saudara, kalau saudara lihat tadi, ayat 4 sampai ayat 9, saya langsung ringkaskan kepada saudara. Ini adalah komplainnya Asaf. Dan saya yakin saudara bisa relate dengan ini. Gambaran orang fasik. Dikatakan ayat 4, hidup sehat, kuat, jarang sakit. Pemazmur melihat orang fasik itu justru hidupnya sehat, tampak lebih makmur. Dan ini mengguncang imannya Asaf. Seolah kebaikan Tuhan tidak terbukti di realita. Hari ini pun kita juga bisa melihat bahwa banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan, tapi punya body goals, rajin liburan, tampaknya menikmati hidup. Lah kok aku kok rasanya nelongso gitu saudara ya. Kenapa kok dia lebih happy daripada aku?
Kemudian ayat yang kelima, terlihat bebas dari beban dan penderitaan orang lain. Mereka tidak memikul beban. Kayaknya hidupnya gak ada stres. Sepertinya kita yang harus kerja keras setia sama Tuhan kok rasanya lebih soro daripada dia. Itulah salah satu alasan ngomong orang banyak bilang percuma lah ikut Tuhan. Yang gak ikut Tuhan aja lebih happy kok daripada kita. Kemudian penuh kesombongan, keangkuhan jadi perhiasan. Itu di ayat 6. Mereka pamer status, pamer pencapaian, kekuatan di zaman media sosial. Kesombongan mereka bisa jadi branding pribadi. Sekarang kan gitu kan, branding pribadi. Operasi plastik di Korea aja di vlog semua. Gitu. Shopping aja, open box, unboxing gitu saudara ya. Unboxing Hermes gitu saudara ya. Unboxing Ferrari gitu ya. Unboxing apa saja gitu saudara. Dan dikatakan kekerasan menjadi cara hidup. Mungkin kekerasan bukan cuma fisik. Tapi sikap hidup yang menginjak orang lain demi keuntungan pribadi. Dunia bisnis, dunia politik. Justru mereka yang punya fierce. Jadi kalau fierce, kejam. Itu justru followernya banyak. Berani injak yang lemah bahkan. Pikiran dan hati penuh niat jahat ayat 7. Mereka memikirkan bagaimana menambah kekayaan, kekuasaan atau kenikmatan tanpa peduli siapa yang dirugikan. Greed and lust, keserakahan dan hawa nafsu jadi motivasi utama. Dan suka menghina, menindas dengan kata-kata. Mereka sinis, merendahkan orang lain. Goblok katanya kalau sering workout gitu kan saudara ya. Bagi yang paham-paham aja ya saudara ya. Hari ini cyberbullying, wah semuanya langsung gitu ya kan. Ya. Angkuh terhadap surga, sombong kepada manusia. Mereka tidak hanya merendahkan manusia, bahkan mereka suka merendahkan Tuhan. Kalau saudara lihat di akun-akun di luar Indonesia, wah. Jadi mereka tidak takut Tuhan, tapi kayaknya hidupnya lancar dan kenyataan dan terhadap ketidakadilan ini mengguncang iman. Di Indonesia pun kelihatannya kita sudah merdeka, tetapi ketidakadilan ada di mana-mana. Tidak sulit untuk menemukan contohnya. Orang licik, orang korupsi puluhan ratusan miliar malah bebas. Tapi orang curi karena susah makan justru dipenjara bertahun-tahun. Orang yang dekat dengan orang yang berkuasa bisa lolos dari jerat hukum. Sementara orang kecil ditindas, diperlakukan dengan kejam dan keras. Orang yang mengikuti semua prosedur jalur hukum dipersulit, diprotes, diperas, biaya tinggi sana sini, didiskriminasi. Kenapa? Kaum minoritas. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikuti prosedur dipermudah tanpa ekstra biaya karena apa? Kaum mayoritas. Membuat kita bertanya, Tuhan kok lihat gak sih semua ini? Saudara bisa merasakan apa yang saya rasakan? Saudara bisa relate apa yang saya katakan? Ini saya minta tim desain kita untuk tunjukkan semua glamorous. Tapi untung wajahnya udah dihapus semua. Kalau enggak mungkin saudara, ikulah aku. Atau koncoku gitu saudara ya. Di era media sosial, hidup orang lain seakan lebih indah. Foto liburan, prestasi, momen bahagia. Kita jarang lihat air mata, kegagalan dan pergumulan. Padahal kita tahu banyak dari mereka melakukan pencucian uang, korupsi, bisnisnya mainnya kotor. Asaf melihat semua ini. Dan yang lebih parah lagi kalau kita hanya fokus sama snapshot, kita bisa seperti Asaf, pahit, kecewa, sakit hati. Dan saudara tahu, let me be real, okay, let's be real. Kemarahan ini sebenarnya semakin besar kalau saudara ini sementara ini jadi orang Kristen yang baik. Saudara ibadah tiap minggu, saudara nggak ngemplang pajak, saudara PPN berusaha lapor, tapi orang serobot kanan, serobot kiri, tidak bayar PPN, bohong pajak dan yang lain-lain. Anda jujur, Anda melayani, Anda memperlakukan pegawai dengan baik, Anda sebel. Kok orang yang tidak melakukan itu hidupnya lebih enak dan Anda menyalahkan Tuhan atas ketidakadilan itu. Nah yang menariknya begini saudara, memang benar saya tidak mengecilkan bahwa ada hal-hal yang tidak adil di Indonesia. Ada hal-hal yang tidak adil bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tapi saya juga mau kita hati-hati, jangan sampai kita pengalihan isu yang lebih berbahaya. Yaitu kita punya isu di hati kita sendiri.
Saya tidak sedang mengecilkan ketidakadilan di sekeliling kita. Tapi kita juga harus hati-hati karena begini. I want us to be real. Di sini kita bisa salah fokus. Bukan hanya membenci ketidakadilan mereka. Tetapi diam-diam kita mengagumi cara hidup mereka. Diam-diam di dalam hati, kalau kita mau jujur, kita menginginkan gaya hidup mereka. Saya pernah ketemu sama beberapa orang yang sudah tidak lagi mengikuti prosperity gospel, yang tidak mengikuti teologi kemakmuran. Dia sekarang ada di dalam gereja yang cinta Alkitab dan yang lain-lain. Terus ketemu sama saya, waduh pastor, saya sering mendengarkan khotbah pastor dan yang lain-lain. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang begini, luar biasa loh itu yo, meskipun teologinya salah itu ya. Men, bisnisnya tuh sekarang berapa, jadi 5 triliun loh, luar biasa. Saya bilang, luar biasa apa ya Pak? Iku duduk luar biasa, iku nyolong. Oh iya, benar. Terus gak lama kemudian ya, Ciamik loh, dia itu ya sekarang itu ekspansi gini. Pak, dari tadi Bapak ngomong luar biasa Ciamik, Bapak itu kepingin tak kayak ngono gitu. Saya bilang gitu, nggak ngomong sih, saya dalam hati gitu loh saudara. Tapi gini loh saudara, gini, jangan-jangan kenapa kok kita marah? Lu kok enak dia, lah kok enak dia, kenapa? Karena kalau pun jujur, kita juga pengen kayak gitu. Kok diem semua ini? Saya saja yang kayak gitu. Atau saudara juga? Betul atau betul saudara? Puji Tuhan ada yang jujur saudara. Diam-diam di dalam hati kita, kalau kita mau jujur, mestinya yang diberkati itu kan aku. Mestinya yang naik Ferrari itu kan aku. Yang mesti ekspansi itu kan aku. Saudara, ada studi Sociology of Knowledge yang mengatakan, Sociology of Knowledge, kita cenderung percaya hal-hal yang dipegang orang yang kita kagumi. Iya, kita nesu, kita marah bahwa mereka melakukan hal-hal yang tidak adil. Tetapi diam-diam hati kita itu kagum sama mereka. Manusia memiliki kecenderungan percaya dan membenarkan pandangan yang dipegang oleh orang-orang yang kita kagumi, meskipun itu orang-orang yang berbuat salah. Tapi somehow we want their lifestyle. Dan Asaf bukan sekedar melihat fakta bahwa orang fasik itu makmur dan dia marah. Enggak. Tapi Asaf ingin menjadi seperti mereka. We want to be like them. Itu artinya krisis imannya bukan hanya sekedar intelektual. Tapi something deeper inside. Ada sesuatu yang lebih dalam di dalam hatinya. Dan saudara, kekaguman kita bisa menganggap dan membentuk sesuatu yang salah itu bisa jadi normal dan baik. Bahkan menentukan kebenaran versi kita. Saudara sering bergaul sama siapa? Saudara tahu itu mereka semua berbuat salah. Mereka ngemplang pajak semua, mereka semua korupsi. Saudara tidak melakukan itu, tapi diam-diam kalau saudara kumpul sama mereka, pergaulan lingkaran itu, saudara, lingkaran itu memuja kekuasaan, kekayaan, dan gaya hidup yang mewah. Hati kita akan perlahan mengikuti itu semua, saudara. Ini peringatan untuk kita. Pergaulan kita, apa yang kita kagumi itu membentuk arah hati kita. Halo, saudara. Hati yang tidak merdeka akan dikendalikan oleh standar dunia, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur 73 mengingatkan masalahnya bukan hanya mereka yang fasik itu jahat, tetapi aku yang Kristen, aku yang beribadah ini terpesona dengan dunia, kemewahan, hawa nafsu itu. Yesus sendiri pernah bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita terikat dan kagum terhadap dunia, cepat atau lambat kita akan menyesuaikan iman untuk membenarkan pilihan-pilihan duniawi. Hati kita masih terjajah oleh budaya dunia. Budaya pamer, flexing. Kita mengejar gengsi, kita iri terhadap mereka yang hidupnya tampaknya lebih sukses, mewah, cantik, dan yang lain-lain. Asaf mengalaminya.
Dia mulai memandang orang fasik sebagai role model. Sehingga akhirnya dia tidak bisa merdeka. Kebenaran dia ngerti. Tetapi diganti dengan standar yang bukan berasal dari Allah. Itulah sebabnya banyak orang meskipun hidup di negara merdeka, hatinya tidak merdeka, saudara. Iri hati adalah penjara dan penjajahan jiwa. Saudara, rasa sakit hati melihat orang lain mengalami sesuatu atau memiliki sesuatu yang rasanya tidak pantas mereka miliki. Kita marah. Lihat orang, misalnya orang itu nikahnya luar biasa, saudara. Untuk ngumpulin untuk nikah aja susah setengah mati. Terus di dalam hati saudara merasa ini tidak adil. Saudara ngomong ini tidak adil. Kalau mau jujur, kan mestinya gini kok. Mestinya ya aku yang kayak dia. Betul atau tidak? Aku toh yang mestinya nikah kayak gitu. Jadi secretly kita ngomong gini, kita sakit hati ngelihat orang lain memiliki sesuatu yang menurut kita orang itu gak pantas dapetin. Lah terus siapa yang pantas? Siapa yang pantas? Gak usah ngaku. Dalam hati aja. Biril. Yang pantas ya aku. Betul? Jadi ini adalah penjara penjajahan jiwa yang menggerogoti sukacita kita. Saudara, iri hati bukan hanya ingin punya orang lain saja, tetapi bisa rasa sakit hati melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita rasa tidak pantas mereka terima. Saya kasih beberapa skenario ya, biar Anda itu bisa merasakan. Di kantor, Anda sudah kerja keras, bertahun-tahun Anda jujur, ada rekan baru yang masuk, kerjanya juga tidak sekeras Anda, begitu tidak ada bos, dia tidak kerja keras. Anda tetap integritas, diajarin. Gospel itu harus integritas. Wah, gitu. Tapi orang ini memang pinter ngomong. Pinter ngatok. Dapat promosi. Ternyata dia naik pangkat lebih dulu dari Anda. Padahal baru masuk berapa bulan. Dia ngomong, saudara bilang, ini gak adil. Kan seharusnya aku yang naik pangkat. Betul atau tidak? Di media sosial, Anda sudah lama berdoa untuk pasangan hidup. Anda punya teman yang tidak terlalu rohani, Anda selalu rohani, datang care group, ikut APS, semuanya diikuti. Anda masih belum nikah, tapi teman ini nggak terlalu rohani, selalu online, nggak pernah onsite, CG juga nggak peduli dan yang lain-lain. Tiba-tiba malah ketemu calonnya di klub lagi. Terus kemudian tiba-tiba dia nikahnya, wah, akbar pamer bulan madu di Instagram. Saudara, ini gak adil. Apa yang adil? Dalam hati saudara, kan harusnya, aku toh yang mestinya kayak gitu. Di pelayanan, Anda setia melayani, tapi ada orang yang mungkin malah gak terlalu setia melayani, jarang hadir. Tapi pinter ngatok sama pemimpin departemen. Tiba-tiba dia yang selalu dipuji dan dikasih tanggung jawab. Saudara marah, ini gak adil, dasar gereja pilih kasih. Saudara kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara kepingin saudara yang digituin. Di keluargamu, kokomu, adikmu, kakakmu atau sepupumu. Kamu anggap dia biasa saja, malah sukses finansial. Terus kemudian waktu di meja makan semua bilang, kamu tahu gak itu ya? Wah luar biasa ini. Dalam hati, kurang ajar, ini gak adil. Mestinya yang dipuji kan aku. Saudara, this is what happened. Makanya sampai Asaf bilang gini. Baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku apa? Mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14 baca sama-sama. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Asaf dari ngomong Tuhan itu baik sampai ngomong begini itu kayak gimana sebenarnya? Dia gak even bisa mengucap syukur. Dia bilang sia-sia, aku tuh berusaha untuk melayani Tuhan. Ini adalah godaan besar bagi orang percaya. Kita melihat seakan-akan hidup yang percaya sama Tuhan dan berbakti sama Tuhan itu tidak ada gunanya. Tapi saudara, saya mau kasih sedikit pointer ya. Asaf ini paling tidak ngaku. Saya mau tanya sama kita semua. Banyak dari kita punya hati seperti itu. Mau nggak saudara ngaku seperti Asaf?
Maukah kita seperti Asaf mengakui bahwa di balik kemarahan kita atas ketidakadilan, di balik story-storymu yang suka mengecam pemerintah, di balik story-storymu yang suka sarkas, yang suka ngecam hamba Tuhan, yang suka ngomong tentang yang gak enak. Seringkali ada isu dosa dalam hati yang masih belum beres di hadapan Tuhan. Dan kalau kita jujur, sebagian dari kita mungkin kalau mau jujur, aku tidak suka dengan keadilan, aku marah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada racun iri hati. Ada racun rasa ingin diakui. Ada racun menginginkan lifestyle yang dimiliki oleh orang-orang yang saudara rasa itu tidak adil. Asaf bukan hanya marah pada ketidakadilan. Dia tergoda untuk meninggalkan Allah karena dia ingin hidupnya seperti orang fasik yang tampaknya lebih enak. Dia bilang di ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual ketika aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, kita pun bisa seperti itu. Kita bisa mengangkat ngomongnya tidak adil, bendera keadilan harus ditegakkan di luar. Tapi di dalam hati kita sebenarnya menuntut Tuhan. Kenapa mereka yang salah malah diberkati? Aku yang setia malah menderita. Kan seharusnya engkau memberkati aku. Saudara, hari ini mari sama-sama kita jujur. Disinilah kaki orang percaya mulai tergelincir. Ketika kita mulai menilai Tuhan berdasarkan perhitungan untung rugi jangka pendek. Bukan berdasarkan kebenaran kekal. Iri hati pahit kita tidak netral, diwarnai emosi. Itu adalah bukti bahwa kita suka membenarkan rasa kekecewaan kita. Karena kita memiliki sebuah desire for the world. Keinginan hati untuk dunia. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagaimana Asaf tiba-tiba mulai sadar. Kalau kita lihat ayat 16 sampai ayat 17. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika aku bermaksud untuk apa? Mengetahuinya, hal itu menjadi apa? Kesulitan di mataku. Ayat 17 sama-sama, ini kuncinya. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam apa? Tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, perhatikan momen titik balik Asaf. Ketika aku berusaha memahaminya, susah buat aku untuk memahami ini semua. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Bahasa Inggrisnya the sanctuary. Kalau dalam bahasa sekarang tuh pergi ke gereja. Apa yang terjadi di gereja? Ada khotbah, ada puji-pujian, ada penyembahan. Firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia tempat kudus Allah. Di perjanjian lama tempat kudus Allah adalah tempat kehadiran Allah. Ada ibadah di sana. Saat Asaf masuk ke dalam ibadah, saat Asaf masuk dalam hadirat Tuhan, dia tidak hanya melihat potongan-potongan kecil dari puzzle kehidupan, tapi dia mulai melihat gambaran besarnya. Perubahan tidak terjadi ketika hidup Asaf berubah, tidak saudara. Karena orang fasik masih hidup enak, dia masih mengalami penderitaan. Tetapi yang berubah itu adalah perspektifnya. Ini prinsip penting. Banyak dari kita menunggu supaya situasi keadilan itu terjadi. Dan kita ingin supaya kita mendapatkan terobosan keadilan. Kita ingin supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baru nanti hati kita damai. No. Firman Tuhan berkata hati kita bisa damai walaupun situasi belum berubah. Asalkan kita memandangnya dari perspektif Allah. Yang setuju katakan amin. Ya. Sering kita hanya berpikir tentang here and now. Hanya melihat dari sudut pandang saat ini dan sekarang. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi saudara, dari seorang yang namanya Elisabeth Elliot. Dia menulis di dalam salah satu renungannya. Ada sebuah ilustrasi domba. Elisabeth Elliot itu di dalam renungannya dia bercerita bahwa dia pernah tinggal di sebuah desa di Skotlandia. Dan suatu hari dia melihat pemandangan yang membekas di ingatannya. Ada seorang gembala yang menggiring ratusan domba-dombanya satu persatu menuju ke sebuah bak yang isinya cairan obat.
Dan cairan itu digunakan untuk membunuh kutu, tungau, dan parasit yang menyebabkan penyakit yang mematikan bagi domba-domba itu. Nah, prosesnya tidak enak karena pada waktu domba-domba itu digiring oleh sang gembala masuk ke dalam bak itu, domba-domba itu lari. Dan waktu harus masuk ke bak itu, ke dalam bak itu, si gembala itu harus menggiring, mengangkat, bahkan dia harus menenggelamkan kepalanya sampai di bawah air. Dan pada waktu si gembala itu berusaha melakukan itu, wah, domba-dombanya memberontak, marah-marah, teriak-teriak. Dan pada waktu ditenggelamkan, meskipun hanya beberapa detik, itu domba-dombanya seperti mau mati, kayak mau digorok aja. Teriak-teriak dan yang lain-lain. Dan kalau mungkin itu ada penterjemah bahasa domba gitu ya, mungkin domba-domba itu akan berkata, gembalaku sudah gila, gembalaku kejam, gembalaku jahat, dan yang lain-lain gitu. Dan Elizabeth Elliot itu menulis begini, merenung, betapa sering kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Sang gembala itu padahal tahu yang terbaik untuk domba-dombanya. Bukan kejam. Sang gembala justru menyelamatkan nyawa dari domba-dombanya atas bahaya yang mereka tidak sadari. Betapa sering kita sama Tuhan, Tuhan membawa kita kepada situasi yang kita gak suka. Seakan-akan kita tenggelam dan bahkan sakit. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses penyelamatan dari hati yang berdosa. Pemurnian dari keinginan dan hawa nafsu yang salah. Masuk ke hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan, beribadah, membuat kita mengingat bahwa Tuhan adalah gembala yang lebih bijaksana daripada kita semua. Yang setuju katakan amin. Lihatlah ujung ceritanya, bukan hanya situasi sekarang. Karena kalau saudara sering menilai kehidupan hanya dari snapshot sosial media, seperti menonton satu scene di dalam film, lalu saudara menyimpulkan film itu bagus atau tidak, padahal itu baru satu scene. Saudara harus menonton filmnya dari awal sampai akhir. Masuklah ke hadirat Tuhan, bacalah firman Tuhan. Dan itu membantu Asaf melihat akhir cerita bahwa kemakmuran orang fasik itu rapuh. Kalau saudara nanti baca di ayat 18, bahwa orang fasik itu ditempatkan di tanah yang licin. Mereka akan tergelincir. Tadi dia ngomong, kakiku hampir tergelincir gara-gara aku melihat hidup orang fasik. Tetapi aku lupa, ternyata orang fasik itu pijakannya itu lebih licin dari aku. Hari ini orang fasik bisa berdiri tegak, tetapi besok mereka bisa tergelincir. Akhir cerita dari kisah manusia itu akhirnya harus mempertanggungjawabkan segala-galanya di hadapan Tuhan. Dan waktu dia melihat ujung ceritanya itu membuat dia tidak lagi iri pada kesuksesan sementara. Karena dia tahu akhir yang sebenarnya. Saudara, kebenaran itu tidak bisa saudara cuma lihat dari satu sisi saja. Saudara, makhluk 2 dimensi tidak bisa pernah mengerti 3 dimensi. Kalau saudara bujur sangkar, di dalam 3 dimensi itu kubus. Bujur sangkar 2 dimensi. Tapi bujur sangkar tidak akan pernah bisa mengerti kubus. Kenapa? Karena dia 2 dimensi. Dia ngelihatnya ya bujur sangkar. Kalau saudara pergi ke 1 dimensi, bujur sangkar jadi garis. Garis tidak akan pernah mengerti bujur sangkar. Kenapa? Dia 1 dimensi. Tapi pada waktu 2 dimensi melihat 1 dimensi, dia bisa mengerti. Ya dia gak bisa lihat, aku bisa lihat. Kemudian kubus, ngelihat yang 2 dimensi. Ya, dia gak akan pernah bisa melihat seluruhnya. Tuhan, dikatakan apa? Alfa dan Omega, tidak terbatas ruang, waktu, dan materi. Kita terbatas dalam ruang, waktu, dan materi. Kita nggak bisa melihat. Tetapi firman Tuhan menunjukkan, mewahyukan, ada Tuhan di luar ruang, waktu, dan materi ini yang akan menghakimi segala-galanya. Dari depan kelihatannya seakan-akan kok kayaknya nggak adil. No, keadilan itu pasti akan dilaksanakan. Saudara, kalau kita hanya melihat satu aspek karakter Tuhan, kita kan bingung.
Saya kasih contoh. Kalau kita menekankan kasih tanpa kekudusan, kita akan frustrasi ketika Tuhan tidak mengabulkan doa permintaan kita. Kita kan bilang gini loh, katanya Tuhan penuh kasih. Kok dia tidak mengabulkan permintaanku? Kan permintaanku legit. Tuhan, aku butuh teman hidup. Tapi masih belum dapat ini. Kalau kita hanya menekankan kekudusan tanpa kasih, kita akan selalu merasa takut dan segala sesuatu dilihat dari sisi upah. Seakan-akan Tuhan itu polisi rohani, sehingga kalau kita dapat berkat, artinya kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita dapat hukuman, oh jangan-jangan kita salah. Kalau aku belum nikah, mungkin ada yang salah dengan aku ya. No, apakah begitu? Hidup kita diatur oleh ketakutan dan performa. Kita sering mengabaikan kebijaksanaan Tuhan. Kita mengira kita bisa mengatur kehidupan lebih baik dan lebih bijaksana daripada Tuhan. Kita mengabaikan kebijaksanaan Tuhan. Dan kita berpikir, aku lebih jago untuk ngatur semuanya. Loh itu sombong sekali, saudara. Tapi waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, waktu kita mendengarkan khotbah, waktu kita menyanyikan lagu-lagu, waktu kita beribadah, baca firman, mendengarkan Injil, memberikan kita perspektif yang jauh lebih berbeda, di mana kasih dan kekudusan Tuhan dalam kebijaksanaan Allah itu sempurna, sehingga itu memberikan kita ketenangan di tengah-tengah ketidakadilan. Inilah menjadi sebuah, oh iya Tuhan, ampuni aku Tuhan karena aku seringkali salah kaprah. Di hari kemerdekaan ini biarlah hadirat Tuhan serta kebenaran Injil mengubah dan memerdekakan hati kita semua. Yang setuju katakan amin. Hanya Injil, hanya firman Tuhan dan hadirat Allah yang dapat memerdekakan hati. Itulah sebabnya saya berdoa supaya kita benar-benar mengecek hati kita hari ini. John Stott berkata di dalam bukunya The Contemporary Christian, dia berkata begini, kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita mau. Kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kuasa untuk melakukan apa yang benar, melakukan yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk mengasihi dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita hidup dari perspektif hadirat Allah, kita jadi paham bahwa kebebasan itu bukan untuk sembrono, bukan saudara. Tetapi kebebasan dari belenggu dosa untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, yang ketiga, hidup dipegang oleh tangan Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 23, baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ayo sama-sama baca. Engkau memegang tangan kananmu. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Coba saudara lihat di sini ya. Perhatikan perubahan nada Asaf. Dari kakiku hampir tergelincir di ayat 2. Dia hampir kehilangan iman. Dia hampir jatuh ke jurang. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan, engkau ternyata setelah aku masuk ke dalam tempat kudusmu, setelah aku beribadah, setelah aku baca firman, setelah aku melihat gambar besarmu Tuhan. Oh ternyata engkau gak jauh. Engkau tetap dekat dengan aku. Dan engkau memegang tanganku. Ternyata hidupku dipegang erat oleh tangan Tuhan. Perubahan ini bukan terjadi karena musuhnya kalah atau dia dapat terobosan keadilan, bukan. Tetapi dia sadar, dia paham bahwa di tengah kemarahannya, di tengah kebingungannya, hatinya dikalibrasi. Ternyata Tuhan tidak pernah jauh. Ternyata hidupnya dipegang oleh tangan Tuhan. Bukan dia yang memegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang memegang dia. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang memegang kita. Ada kasih karunia Tuhan yang memegang dan menopang kehidupan kita. Saudara, kalau bukan Tuhan yang memegang kita, kita sudah lama jatuh. Kalau saudara pernah marah sama Tuhan, saudara pernah kecewa kepada gereja, bahkan ingin meninggalkan iman, saudara, tapi kenyataannya saudara mendengar khotbah ini, artinya Tuhan memegang tangan saudara. Amin. Buktinya teman-teman yang online, Anda tune in dengan khotbah ini melalui online, artinya Tuhan menopang kamu. Kenyataan bahwa Anda masih di sini, masih mendengarkan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan Anda.
Dia memegang Anda bahkan saat Anda seperti domba tadi. Memberontak, mungkin marah-marah, mungkin melawan tangan gembala. Tapi Tuhan tidak pernah menjauh, justru dia tetap dekat sama kita. Berikan tepuk tangan bahwa ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Amin saudara. Dan lihat apa yang menjadi responnya si Asaf. Dikatakan ayat 25, baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Stop dulu sampai di sini. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Aku gak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Ampuni aku kalau aku iri sama itu. Ternyata itu justru rapuh. Tapi aku punya engkau. Dia katakan itu. Kemudian ayat 26. Ayat baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun aku tidak mengalami apa yang dialami oleh orang fasik itu. Tapi kalau aku punya engkau, aku punya segalanya. Gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Aku punya sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena aku tahu, kau tidak pernah jauh. Kau justru megang hidupku. Bukan tanganku yang pegang kamu, tapi tanganmu Tuhan yang memegang aku. Dan di situ dia tenang. Saudara, maukah engkau hari ini merdeka dari hati yang suka iri sama orang fasik? Itu semua fana, itu semua tempat licin, gampang tergelincir. Maukah engkau dibebaskan dari secretly kita itu kagum sama mereka? Stop, jangan kagum sama dunia. Dunia itu sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi kita punya Yesus yang jauh lebih indah, lebih mulia, dan lebih berharga. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saya berhenti khotbah di sini, it will be a very compelling sermon. Tapi gini, saudara, saya mau nambahin lagi. Saya mau memperkomplit. Apa yang membuat Asaf punya tiba-tiba perubahan mindset dari marah? Dari marah terhadap ketidakadilan sampai sadar bahwa ternyata kamu itu iri. Kamu itu bobrok hatinya. Kamu itu ternyata menginginkan, cemburu sama hidup orang fasik. Karena kamu kepingin jadi kayak mereka. Tapi tiba-tiba berubah. Apa yang membuat Asaf menyadari itu semua? Di ayat 17. Tadi itu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Tempat kudus itu the sanctuary. What is happening in the sanctuary? In the sanctuary there is worship. Ada penyembahan. In the sanctuary there is an altar. Ada altar. Ada mesbah. Ada korban. Tuhan yang berkenan atas mesbah korban. Di tempat kudus pada zamannya, dia tidak melihat panggung, dia tidak melihat mikrofon. Yang dia lihat adalah penyembahan, dan di dalam penyembahan itu ada mesbah, ada altar. Dia melihat korban. Asaf mengalami titik balik dari iri, dari pahit, dari menginginkan cemburu sama orang fasik, jadi percaya dan tenang. Dia sadar bahwa Tuhan memegang tangannya di tempat kudus itu, di altar, di mesbah, di tempat penyembahan Tuhan. Sanctuary di perjanjian lama hanyalah bayangan. Kalau Asaf dengan bayangan saja dia bisa bertobat, let me tell you this. Kita memiliki sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Asaf miliki. Asaf tidak memiliki apa yang kita miliki. Apa yang menjadi simbol dan bayangan bagi Asaf menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. Semua tanda di altar, di mesbah korban,
bangunan bait suci, bait Allah, sanctuary itu menunjuk kepada satu peristiwa. One moment in the history. What is it? Salib Kristus. Di salib Yesus Kristus mengalami ketidakadilan terbesar dari kejahatan manusia. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Dia tanpa dosa tetapi dihukum mati oleh sistem hukum yang korup, oleh sistem pemerintahan yang korup, sistem agama yang korup, sistem politik yang rusak. Kita hidup di dalam sistem itu. Yesus jadi korban sistem itu. Dia mengalami ketidakadilan terbesar. Tapi apa yang terjadi? Di dalam ketidakadilan yang terbesar di sistem manusia, keadilan Allah ditegakkan. Dosa dihakimi. Hukuman yang adil dijatuhkan. Yang seharusnya saya tanggung, saudara tanggung, Yesus yang tanggung. Tapi pada saat yang sama, kasih Allah dibuktikan. Dia rela lakukan itu. Dia rela mengalami ketidakadilan itu. Demi menegakkan keadilan Allah. Dan demi menyatakan kasih Allah. Hukuman yang seharusnya kita terima, ditanggung. Pour it upon his shoulder. Supaya so you can be set free. Supaya saudara dimerdekakan. Bait Allah, mesbah, imam besar, semuanya mengarah ke satu klimaks sejarah, yaitu salib Yesus Kristus. Di mana kita melihat ketidakadilan manusia, tetapi keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah. Proklamasi kemerdekaan mengubah status bangsa Indonesia dijajah menjadi merdeka. But let me tell you this. Kita punya sesuatu yang jauh lebih besar. Salib Kristus mengubah status kita di hadapan Allah. Dulu kamu bersalah, sekarang kamu dibenarkan. Dulu kamu terhukum, sekarang kamu diampuni. Dulu kamu dimurkai, tetapi sekarang you are loved. Dulu kamu musuh Allah. Tetapi saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kalau Asaf bertanya, whom have I in heaven but you? Siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau? There is nothing on earth I desire besides you. Selain engkau tidak ada yang kuinginkan. Let me tell you, Asaf hanya punya bayangan. Asaf only have shadows. You and I, kita punya Yesus. Dia Immanuel. Dan dia gak jauh. Asaf sadar Tuhan dekat sama dia waktu dia di bait suci. Tahu bait suci itu di mana? Bait suci itu di tempat kudus. Di mana itu? Di dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah melepaskanmu. Sorry, I cannot not show you this. Nih lihat ya. Perbandingan Asaf sama kita. Asaf punya bait suci. Kita punya Yesus. Sang bait suci yang sejati. Asaf punya mesbah korban bakaran. Kristus. Sang anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Asaf hanya bayangan. Punya simbol ritual yang akan datang. Kita punya pribadi Allah sendiri. Asaf melihat kemuliaan Allah lewat tanda. Ada asap. Ada hadirat Tuhan dalam bentuk emas dan yang lain-lain. Kemuliaan Allah melalui apa? Kristus. Kita kehadirat Allah. Asaf kehadirat Allah melalui imam manusia. Saudara sekarang tinggal berdoa dalam nama Yesus. Hadirat Allah ada di sana. Waktu Yesus berkata sudah selesai. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus sobek dari atas ke bawah. Akses dibuka.
If you are in Christ, you have the presence of God. Kemanapun kamu pergi. Saya mau tanya sama saudara. Kamu mau iri sama mereka? Bodoh. You have more than what they have. You have Jesus. You have more than the world have. Kamu punya Tuhan. Itulah sebabnya kamu bisa berkata, Christ is enough di dalam hidupmu. 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Yesus menderita, Yesus tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Kristus menanggung ketidakadilan bukan karena dia lemah, tetapi karena dia mempercayakan diri kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Pertanyaan saya, maukah saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan yang adil? Saya jelaskan kepada saudara, dari sisi kasih, kalau dia rela melakukan salib untuk kita saat kita masih musuh Tuhan, sekarang bukankah kita aman di dalam tangannya? Amin saudara. Amin saudara. Di sisi keadilan, kalau dia menghakimi dosa di salib bagi saudara dan saya, satu hari dia pasti akan menghakimi semua ketidakadilan dunia ini pada waktunya. Jadi jangan takut, ketidakadilan pasti akan dihakimi. Salib adalah bukti bahwa satu hari nanti Tuhan akan membinasakan segala ketidakadilan tanpa membinasakan kita. Amin. Sekarang pertanyaannya kan begini saudara ya. I know my time is up. 5 more minutes. Apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan? Rasul Paulus bilang gini. Baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Stop dulu saudara. Artinya saudara sudah dimerdekakan. Jangan mau dijajah lagi oleh iri hati. Jangan kagum sama dunia. Dunia itu sedang menuju kepada kebinasaan. Itu semua fana, wis tak percuma. Nah kemudian ayat 13, baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara pengen tahu supaya saudara gak kagum sama dunia? Oke, yang pertama, saudara izinkan hatimu dikalibrasi oleh Injil. Tapi habis itu, apa yang harus kamu lakukan? Pakailah kemerdekaan itu untuk melayani orang lain. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kebebasan untuk mengasihi. Bahkan mereka yang pernah menyakiti kamu. Bukankah kamu juga melakukan itu sama Yesus? Waktu kamu masih berdosa, kamu menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau mati buat kamu. Kemerdekaan Injil itu beda sama kemerdekaan dunia. Kemerdekaan dunia hakku. Tapi kemerdekaan Injil fokus pada karya Kristus yang memerdekakan. Sekarang kamu sudah merdeka. Lakukanlah untuk memuliakan Tuhan apa yang seharusnya kamu lakukan. Saudara, saya kasih sedikit kesaksian. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, full time pastor, saya masih ingat tahun 2010 di Los Angeles. Saya janji sama Tuhan, Tuhan, aku tinggalkan bisnis, aku tinggalkan semua profesiku untuk melayanimu. Saya mau murni Tuhan. Karena saya waktu itu juga banyak kecewa sama hamba Tuhan yang tidak murni. Saya pernah jadi korban abuse dari hamba-hamba Tuhan yang sangat money oriented. Saya pernah dibohongi macam-macam. Saya bilang kalau saya jadi hamba Tuhan, I really want to focus sama Injil. Aku mau menggembalakan jemaat tanpa motivasi lain. Dan aku bilang sama Tuhan, tegur aku Tuhan kalau sampai aku menyimpang. Nah saudara, saya masih ingat saya di altar, saya didoakan, saya ditabiskan sebagai hamba Tuhan. Dan saya serius dengan doa itu. Bertahun-tahun kemudian saya jadi hamba Tuhan, saya keep everything pure. I try to
berusaha untuk enggak. Saya kalau misalnya bahkan kalau saya tahu gereja itu membutuhkan, kalau saya dikasih PK, saya terima, habis itu saya kembalikan lagi ke persembahan. Saya tidak mencari pencaharian dari pelayanan. Saya tahu Tuhan yang memelihara kami, ya. Saya pokoknya murni. Tapi saudara, bertahun-tahun kemudian saya mulai pindah ke Indonesia, berusaha murni, dan saya melihat begini saudara, tiba-tiba saya semakin lama saya melihat apa yang terjadi di media sosial dan yang lain-lain. Saya tahu beberapa hamba Tuhan alirannya, ajarannya nggak murni. Ajarannya ngawur, money oriented, bahkan memperlakukan pelayanan seperti sebuah industri. Tapi saya bingung, kenapa jemaatnya makin banyak, ribuan. Gedungnya besar-besar. Terus saya kalau ketemu orang, ciamik loh dia itu, ciamik dia. Dalam hati, ciamik opo nih. Marah saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini parah, ini tidak benar ini Tuhan. Ini ribuan umat dibohongi. Saya marah sekali. Selalu cerita-cerita mujizat, berkat, viral di media sosial. Saya jadi kayak Asaf, saudara. Marah sama Tuhan. Aku loh berusaha murni Tuhan, tapi mereka itu kayak gitu. Tapi mereka semakin kelihatannya diberkati. Terus kemudian di tengah-tengah kemarahan itu Tuhan kayak ngomong, kamu marah itu yakinlah kamu marah karena mereka itu sesat, atau ada sesuatu yang lain? Lu ya marah lah, itu gak bener. Yakin? Ditanya lagi, yakin? Ya marah. Kenapa kok mereka? Lah terus kenapa kok mereka itu apa? Kan mestinya aku yang murni itu kan diberkati kayak mereka. Kan mestinya aku yang pengikutnya banyak. Oh, Tuhan menelanjangi. Are you sure? Wah, di situ saya bertobat, Tuhan. Saya terkejut. Ternyata di dalam hati saya iri, saya diam-diam menginginkan pelayanan seperti mereka yang menyesatkan banyak domba. Saya membayangkan bagaimana rasanya punya pengaruh sebesar itu. Mungkin dianggap berhasil oleh manusia, dipuji. Padahal kalau saya jujur, saya banyak gak setuju dengan mereka. Tetapi secretly saya mengagumi. Dan di situ saya diingatkan Tuhan, kamu masih ingat waktu dulu kamu berlutut? You said kamu murni. Tuhan ampun itu. Aku lupa Tuhan. Aku menginginkan itu. Padahal aku punya Engkau. Aku punya Yesus yang jauh lebih berharga dibandingkan itu semua. Ampuni. Whom have I in heaven but you? Siapa yang aku miliki di surga selain Engkau? Dan di situ saya bertobat, Tuhan, ternyata hatiku, meskipun aku tiap minggu mengkhotbahkan Injil, menyimpang. Dan saya bertobat. Saya mau mengajak kita semua untuk bisa jujur. Jangan-jangan dalam hati kita masih menginginkan dunia. Kita masih kagum sama dunia. Padahal kita punya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara semua. Itu lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Amin. Pertanyaan reflektifnya. Apakah saudara masih terpenjara oleh iri hati, pengakuan manusia, dan ukuran keberhasilan menurut dunia? Atau saudara benar-benar mau hidup dalam kemerdekaan yang Kristus berikan? Apakah saudara mau Tuhan menelanjangi motivasi hatimu? Sekalipun itu menyakitkan sekali buat saya untuk saya cerita buat saudara. Tapi supaya saudara benar-benar bebas untuk hidup bagi Tuhan, bukan bagi dirimu sendiri. Apakah kemerdekaan yang Tuhan berikan saudara pakai untuk memuaskan ego dan kepentingan pribadi? Atau saudara pakai untuk mengasihi dan melayani sesama dengan hati yang murni?
Saya berdoa supaya saudara dapat memeriksa hati bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu Tenanglah Jiwaku, saya akan membacakan implikasi Injil sambil para pemusik menyiapkan. Orang berinjil sudah diterima dan dibenarkan Tuhan melalui karya Kristus. Sehingga dia tidak lagi mencari penerimaan dari manusia dan pembenaran manusia. Amin, saudara. Orang berinjil berani melawan ketidakadilan tanpa menukar hatinya dengan kepahitan dan kebencian. Kalau saudara pahit hari ini, minta Tuhan sembuhkan. Dan yang terakhir ini, orang berinjil tidak iri pada kemakmuran orang fasik. Karena sadar dia punya Yesus, sadar kemerdekaan sejati bukan soal hasil atau harta di bumi, namun warisan kekal Kristus di surga. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mulia buat kita. Sama-sama kita naik. Hidupku tenang dan aman, ataupun susah, menimpa. Setiap musim hidup saudara, setiap musim hidup, Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Betapa mulia, katakan sama-sama. Betapa mulia anugerah kasih-Mu. Kau tebus seluruh hidupku. Amin. Pandang kepada salib Yesus di tanggung Kalvari untuk bebaskanku. Puji Dia jiwaku. Jadikan lagu ini doa saudara. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Rest. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Walaupun kegelapan, walaupun kegelapan datang menyerangku, imanmu biar tetap teguh. Imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan, deklarasikan. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Katakan tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Engkaulah batu karangku, katakan. Engkaulah batu karangku, bukan berdiri, bukan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwa. Sekali lagi, Engkaulah batu karangku, bukan berdiri,
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang adil dan penuh kasih, hari ini Engkau sudah menyingkapkan isi hati kami. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami iri melihat orang yang hidupnya jauh darimu, tapi tampaknya berhasil, makmur. Kami marah terhadap ketidakadilan, tetapi di saat yang sama hati kami menginginkan dunia. Itu yang membuat kami pahit. Itu yang membuat kami curiga sama kebaikan-Mu. Ampuni Tuhan, karena terlalu sering kami cari validasi dari manusia. Ampuni kami Tuhan, kami mengukur kemerdekaan kami dari keadaan kami di dunia ini, bukan dari karya salib Kristus. Kalau hari ini saudara mau bertobat, minta Tuhan menata ulang hatimu. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu, minta Tuhan, aku mau Tuhan hati ini Kau rubah. Hari ini Tuhan kami bertobat. Kami mau memandang salib-Mu, melihat bahwa Engkaulah satu-satunya yang rela dihukum seolah Engkau bersalah, supaya kami yang bersalah, kami yang seharusnya dihukum, kami dapat dimerdekakan. Keadaan kami diubah, hati kami diubah oleh Injil-Mu. Tolong Tuhan agar kami tidak iri sama kemakmuran orang fasik, tapi belajar bersyukur atas warisan kekal yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Kami punya Yesus, kekayaan yang lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk berdiri tegak, menegakkan keadilan tanpa kehilangan kasih. Tolong kami menjadi umat yang hidup merdeka di tengah dunia yang tidak adil ini, supaya sehingga dunia dapat melihat Engkau melalui kehidupan kami dan memuliakan Engkau. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang kami sampaikan ini Tuhan dapat benar-benar mengubah hati kami. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, jadilah saksi Kristus. Di tengah-tengah dunia yang tidak adil itu, ingatlah Tuhan yang adil. Tuhan yang sudah membayar hidupmu dengan mahal bersama dengan engkau. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara.